Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan jawab pertanyaan dari wali santri. Siap. Nanti setiap pertanyaan akan dijawab oleh Ustaz Sultan. Siap. Oke. Pertanyaan pertama, mohon info biaya MA, barangkali bisa dijawab. Oke, program apa nih? Beasiswa atau mandiri, non beasiswa? Di sini Saya ngawali program beasiswa SMA dan SMP atau MTS. Untuk biaya masuknya sama. Jadi untuk program beasiswa itu sudah full beasiswa di uang pendidikan, uang asrama, uang makan. Itu sudah di cover sama program beasiswa. Namun perlengkapan awal kayak seragam, buku, kegiatan, sapra setiap santri baru tetap ada yang dibayarkan oleh pihak wali santri. Kalau untuk tahun ini sebesar 3.300.000 total daftar ulang dan formulirnya 150. Jadi totalnya 3.450.000 MTS maupun SMA. Insya Allah untuk biayanya sama seperti itu Pak Lu. Oh iya, sangat ini ya, sangat murah. Lanjut. Oke. Untuk pertanyaan kedua, biaya per bulannya berapa Ustaz? Kalau untuk beasiswa tadi sudah tidak ada, namun di program beasiswa itu ada namanya komitmen infak. Artinya kita sama-sama bekerja sama antara pihak pondok dan pihak orang tua. Yang namanya pendidikan pasti butuh biaya. Namun akhirnya program beasiswa kita buka komitmen infak, kemampuan dari wali santri monggo kita buka. Kalau mampunya 100.000 per bulan, monggo 200.000 per bulan. Namun itu tidak bersifat wajib, khusus di kampus pusat Surabaya. Namun biasanya di kampus-kampus daerah kayak kampus-kampus cabang itu bersifat wajib, namun nominal bisa sesuai dengan kemampuan. Seperti itu, Bantu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya dari wali santri Ananda Raihan. Info pendaftaran tahun 2024. Tahun ajaran 2025-2026. Betul. Baik, kami jawab untuk informasi pendaftaran. Saat ini sudah masuk di gelombang 1. Bulan kemarin kita sudah buka dimulai dari gelombang inden. Apa perbedaan gelombang inden dan gelombang 1 dan seterusnya? Gelombang inden ini kita lebih prioritas untuk kampus Surabaya. Namun tahun ini kita dikasih kota 11 untuk gelombang inden, dan gelombang-gelombang selanjutnya biasanya lebih sedikit dari gelombang inden untuk penempatan Surabaya. Dan saat ini per tanggal 2 per awal bulan Oktober insya Allah sudah dimulai untuk gelombang satunya, resmi dibuka untuk pendaftaran. Kepada wali santri bisa mengunjungi web atau bisa konfirmasi dari media sosial kita atau langsung nomor WhatsApp yang tertera di brosur maupun yang di media sosial. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk pendaftaran hanya untuk Surabaya atau seluruh cabang atau bagaimana sistem penempatannya? Oh siap. Khusus untuk program beasiswa, beberapa kali kami sampaikan kepada pihak calon wali santri, para calon santri yang daftar melalui kampus pusat Surabaya itu berhak memilih kampus Surabaya. Berapapun jumlahnya, kota untuk kampus Surabaya 26 siswa untuk program beasiswa. Kenapa 26? Ya karena kampus kita terbatas hanya untuk 26. Maka itu kita buka kampus-kampus cabang untuk menampung pendaftar-pendaftar selanjutnya yang melebihi dari kota tersebut. Untuk penempatan Pak Zulfikar, kampus Surabaya sesuai dengan pilihan pihak wali santri maupun santrinya, namun ada yang namanya seleksi penempatan. Dari seleksi, dilihat dari seleksi untuk tes tadi itu, hasilnya yang menentukan dia bisa di Surabaya atau dia di kampus cabang. Apa kriteria di Surabaya? Yang pertama otomatis yang namanya program beasiswa kita ambil 3 pilihan. Yang pertama ada yatim atau piatu atau yatim piatu, sama kota untuk
duafa, dan yang ketiga ada sebagian putra kader. Putra kader ini bisa putra dari anak dari teman-teman kita yang menempuh pekerjaan di wilayah yayasan kita, atau para guru itu bisa masuk di kategori putra kader. Nah, setelah kategori 3 beasiswa tadi bisa masuk secara berkas dia lolos, nanti ada namanya seleksi akademik, atau bahasanya itu apa ya? Seleksi masuk. Ya, tes seleksi. Nah, nanti dilihat dari nilainya. Ini bisa sesuai dengan kategori Surabaya apa kategori cabang, seperti itu. Namun itu tadi di inden kota untuk kita terima di Surabaya itu bisa lebih banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini kita dapat pertanyaan dari media sosial kita. Pertanyaannya adalah, untuk program pendidikan di Darul Hijrah itu seperti apa dan seperti berapa lama? Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, katanya di Darul Hijrah itu ada program mandiri. Oh. Itu seperti apa juga? baik, siap. Yang pertama tadi tentang program pendidikannya di Darul Hijrah. Iya, betul. Darul Hijrah ini fokus ke pendidikan tahfidz, namanya Ma'had Tahfidzul Quran Darul Hijrah, yang punya visi misi Ma'had Tahfidzul Quran. Visinya mencetak kader pemimpin yang hafidz Al-Quran dan paham as-sunnah atau al-hadis. Misinya membangun potensi dasar fitrah anak didik berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah. Kalau kita melihat dari visi, di situ ada mencetak kader pemimpin yang hafidz Al-Quran dan paham as-sunnah. Yang namanya pemimpin juga pasti butuh yang namanya ilmu-ilmu abstrak, ya, ilmu-ilmu umum. Jadi tetap ada pembelajaran atau mata pelajaran umum, namun tidak seperti pendidikan-pendidikan pada umumnya, yang mana pembelajarannya full sampai PKN dan lain-lain, sejarah dan lain-lain semua ada dipelajari. Untuk kita di Darul Hijrah, untuk pendidikan umum formal hanya 4 mata pelajaran wajib yang diujiankan di SMP tersebut. Begitu juga SMA nanti. Kalau SMA ada 5 apa 6, kalau saya kurang paham anunya pendidikan wajibnya. Untuk kurikulum tahfidz, nah kita sudah berstandar sanad. Alhamdulillah tahun ini juga sudah bergabung alumni kita yang sudah menyelesaikan sanad qiraahnya, sanad asrohnya, Ustaz Abdur Rahman, Ustaz Abdur Rahman, dan juga Ustaz Sabit dan beberapa syekh kemarin yang bersama kita. Insya Allah untuk program target 30 juz bersanad itu bisa tercapai di Darul Hijrah. Pertanyaan kedua tentang program mandiri. Baik, program mandiri kita mulai itu kalau nggak salah tahun 2018 atau 2017 itu kita mulai untuk program mandiri di kampus Taman Dayu. Kalau yang Surabaya ini kita sampaikan kampus pusat, kalau yang Taman Dayu adalah kampus utama, begitu Bang Zul. Di kampus Surabaya ini, kampus pusat, dikhususkan untuk penempatan SMP beasiswa, namun di kampus Taman Dayu, kampus utama, itu ada 2 program, beasiswa dan juga yang mandiri. Namun yang utama adalah kampus mandiri. Beasiswa hanya untuk 1 kelas di program SMA. Namun di program SMP-nya khusus untuk program mandiri yang non beasiswa, yang mana semua biaya saya sampaikan tentang beasiswa itu ditanggung oleh pihak wali santrinya masing-masing, mulai dari uang gedung, SPP, uang makan, SPP makan, SPP sekolah, semua ditanggung pihak wali santri, seperti itu, Bang. Iya. Baik, cukup sekian pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah nanti kita lanjutkan di video selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang belum kita jawab satu persatu. Oke. Cukup sekian, Bang Zul. Oke. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita. Dan sekian dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.